sebagai Branch Manager Panindago ya. Silakan Ci, mungkin. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat bergabung, selamat datang. Terima kasih atas kebersediaannya dari pihak PT Catur Sentosa Adiprana untuk menghadiri webinar kita hari ini, yaitu kepada Ibu Surjanti Tanril dan kepada Bapak Idrus Hermawan ya. Nah, mungkin kita langsung mulai aja bacain latar belakangnya, atau Andre dulu? Silakan Ci, mungkin dibacain aja Ci. Oke, saya bacakan secara singkat profil dari PT Catur Sentosa Adiprana Tbk ya, dengan kode saham CSAP. Didirikan pada bulan Desember tahun 1983. Kegiatan usaha perseroan terbagi menjadi beberapa segmen, yaitu segmen distribusi bahan bangunan, segmen distribusi kimia, segmen distribusi consumer good, segmen retail modern bahan bangunan, dan home improvement, yaitu dengan yang kita kenal dengan Mitra 10. Dan segmen retail modern home furnishing, yaitu Atria. Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan publik yang telah memiliki 42 cabang distribusi bahan bangunan, 4 cabang distribusi kimia, 38 area distribusi consumer good, 39 toko retail modern Mitra 10, termasuk tambahan 1 toko baru di Banjarmasin pada bulan Juni 2021. Dan 13 showroom retail modern Atria yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini profil singkat dari PT CSAP ya, yang listing di bursa pada 12 Desember tahun 2007 di harga 200. Nah, ini kali saya bacakan profil singkat dari narasumber tamu kita hari ini. Hari ini saya akan memperkenalkan Ibu Suryanti Tanril, yaitu Chief Financial Officer PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. Beliau adalah lulusan sarjana ekonomi di Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN Yogyakarta pada tahun 1993. Menjadi manajer accounting, manajer cabang Jakarta sejak tahun 1997 sampai 2000, dan juga menjabat sebagai General Manager Finance dan Accounting Holding PT Catur Sentosa Adiprana tahun 2013 sampai 2022. Menjabat sebagai Direktur PT Eka Sentosa Jaya Sukses 2018 sampai sekarang. Lalu saat ini menjabat sebagai CFO, Chief Financial Officer PT Catur Sentosa Adiprana tahun 2022. Nah, ini profil dari Ibu Suryanti Tanril. Saya bacakan profil dari Pak Idrus Hermawan ya. Pak Idrus Hermawan diangkat menjadi sekretaris perusahaan pada tanggal 3 Desember 2010. Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science di Business Administration dari The Ohio State University, Columbus, Ohio. Berpengalaman lebih dari 25 tahun dengan bekerja di perusahaan yang bergerak di industri keuangan dan perbankan, juga pasar modal. Dan beliau mengawali karirnya di perseroan sebagai direktur tidak terafiliasi dan sekretaris perusahaan. Oke, mungkin ini perkenalan dari saya, perkenalan dari narasumber. Selanjutnya saya serahkan lagi ke Andre. Silakan Andre. Oke, thank you banyak nih Pak Idrus dan Ibu Suryanti ya. Saya panggilnya Ibu Apin ya, yang supaya gampang ya. Ya, silakan. Oke, ya salam kenal Bu, sama Pak Idrus. Mungkin saya izinkan dulu informasikan bahwa kita di IAI ini sebagai komunitas pelaku pasar modal ya, yang didirikannya tahun 2020. Lalu kita sudah ada kurang lebih sekitar untuk alumni sekitar 1.000 orang, untuk yang di YouTube-nya sekitar 22.000, untuk yang di grup umumnya kita sekitar 30 ribuan lebih ya. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa dapat banyak insight nih Pak Idrus dan Bu Apin malam ini. Silakan untuk memulai presentasinya, silakan Pak Idrus dan Bu Apin. Ya, pertama-tama saya sampaikan terima kasih buat Pak Andre ya sama Bu Vimalasari bisa mengarrange pertemuan di sore hari ini untuk kita bisa memperkenalkan ya CSAP. Apa sih CSAP itu dan apa bisnisnya? Selanjutnya langsung aja saya share screen ya Pak ya. Mungkin sudah muncul ya? Sudah Pak. Oke. Saya mungkin awali dengan milestone lah ya, supaya rekan-rekan teman-teman bisa tahu sejarahnya ya, sedikit sejarahnya. Jadi
CSA itu diawali bisnisnya di tahun 1966 dari sebuah toko di Jalan Gajah Mada, toko cat ya. Toko yang kecil hanya 40 meter persegi ya oleh keluarga Pak Totong. Nah, dari sana seiring dengan berjalannya waktu 1983 didirikan sebuah PT Catur Sentosa Adi Prana. Kenapa? Pada saat itu kan memang banyak pembangunan ya di Jakarta ya. Terus juga ada opportunity untuk mulai mendistribusikan kalau di toko kan menunggu orang datang. Kita Pak Totong mulai mencoba untuk mendistribusikan cat ya untuk ke seluruh wilayah. Tahun 1990 seiring dengan berkembangnya distribusi cat di Jawa sudah mulai berkembang, terus ada chemical. Banyak orang tanya, kenapa sih mesti masuk ke chemical pada bisnisnya adalah bisnis distribusi cat. Pada saat itu juga ada opportunity untuk pengembangan distribusi bahan baku untuk pabrik cat. Makanya didirikan perusahaan distribusi chemical pada saat itu. Tahun 1997, selain berkembangnya distribusi bahan bangunan, ada satu pemikiran dari founder kita untuk kita mendirikan modern retail, di mana saat itu kalau modern retail consumer good tentu sudah banyak ya di tahun itu ya, tetapi building material belum ada. Ya itu makanya ada ide, ada satu inovasi untuk mengembangkan modern retail di tahun 97. Terus berjalannya waktu kita melihat bisnis tren ini semakin berkembang dan memiliki kesempatan, opportunity juga untuk pengembangan retail, dan tentu untuk mengembangkan retail dibutuhkan fund ya yang banyak ya, sehingga 2007 diputuskan untuk listed di IDX. Pada saat itu kita raising fund kurang lebih 12 juta US dollar lah kira-kira nilainya. Semuanya memang untuk pengembangan Mitra 10. Ya, dari sana kita tahu kita fokus untuk Mitra 10 pengembangan modern retail. 2009 kita melengkapi segmen retail kita establishkan Atria untuk furnishing ya, untuk furniture-nya yang menjadi salah satu konsep shop in shop ya dengan Mitra 10. Salah satu komplementer untuk modern retail bisnis kita. 2010 kita juga mulai masuk ke FMCG. Nah, lagi-lagi banyak orang nanya kenapa dari building material masuk ke FMCG. Pertama, kita mau mendiversifikasi bisnis risk kita. Kedua, kita memang punya knowledge untuk mendistribusikan barang ya, mengelola gudang dan sebagainya. Itu salah satu expertise kita. Nah, makanya kita ambil opportunity itu. Klien pertama adalah P&G, produk yang cukup well known di Indonesia. Nah, dari sana kita mulai berkembang terus sampai dengan hari ini. Ya, nanti kita akan bicara lebih lanjut. Terus 2018 kita ada tawaran untuk berpartner dengan SCG, ya Siam Cement Group. Ini juga salah satu opportunity karena mereka juga pemain global, mereka juga pemain building material, bahkan sudah di regional, dan mereka juga punya knowledge pengalaman berinvestasi di modern retail bahan bangunan. Makanya dan kita punya misi visi yang sama dengan SCG sehingga kita sama-sama setuju untuk berpartneran untuk ke depan untuk fokus di Mitra 10. Ya. Terus jadi ini total fasilitas yang sudah kita miliki ya sampai tahun 2022. Jadi kita sudah punya 46 cabang distribusi di seluruh Indonesia, 45 toko Mitra 10, 38 area untuk FMCG, dan 5 cabang distribusi kimia. Saya lanjutkan. Nah ini structure daripada CSAP. Ya kalau yang di atas itu adalah ini susunan pemegang saham kita saat ini. Ya jadi Buana Tata itu adalah saham founder, terus SCG adalah pemegang saham kedua terbesar.
Terus yang dua anti-Asian dan Albizia adalah fund. Terus manajemen ada 5,8% dan sisanya publik 8,12%. Terus CSA adalah holding company juga operating company. Ya, kita mengelola hanya 2 segmen bisnis, distribusi dan modern retail. Di sisi distribusi kita ada building material, ini yang bisnis yang paling lama tadi diawali dari tahun 1966. Terus ada kimia yang tadi saya sampaikan, yang baru saja juga listed ya di bulan Agustus untuk membiayai modal kerja KKES. Ya. Terus ada consumer good FMCG, ini yang tadi saya sampaikan. Terus ada Catur Berkat Bersama, ini perusahaan properti tapi ini belum beraktivitas. Modern retail, nah di sisi lain ada modern retail, kita mengelola Mitra 10, ini nanti yang kita akan banyak bicara di Mitra 10, dan ini home furnishing ya. Jadi di sisi modern retail ini kita kuasai semuanya di 19,9%. Selanjutnya saya maju terus ya, maju dulu ya. Ini adalah area operasi bisnis kita. Ya, jadi kalau kita bicara yang titik yang biru ini adalah area distribusi kita yang kita sudah kuasai sekian lama. Jadi pada dasarnya kita adalah CSAP adalah salah satu distributor building material yang terbesar di Indonesia. Karena secara skala omset dan skala cakupan CSAP adalah yang terbesar. Terus yang kedua, kita sudah punya 45 toko Mitra 10, yang warnanya merah mungkin nggak terlalu jelas di sini. Tetapi 45 toko ini juga salah satu yang terbesar di Indonesia, paling banyak ya jumlah tokonya. Dan kita lihat opportunity di Indonesia juga masih sangat luas. Ya, kita nanti akan masuk ke Mitra 10 ya. Terus kimia ada 5, consumer good ada 38 area yang mayoritas masih di Jabodetabek dan di Sumatera. Ya. Terus di Atria ada 19. Ya. Sebagian besar ada di dalam toko Mitra 10. Ini adalah jajaran komisaris kita. Jadi ada beberapa perwakilan dari para pemegang saham ya dari SEG oleh Pak Paramel, dari anti-Asian Pak Kenneth, ya. Terus Albizia Justin, Pak Justinus independen juga sebagai komite audit, dan Bu Heni Ratnasari remunerasi dan numerasi. Kalau Pak Ahmad Wijaya juga aktif di Kadin ya, juga aktif, dan dia juga punya pengalaman bekerja di perusahaan keramik dan cat. Terus ini jajaran board of director kami. Pak Totong masih memegang kendali sebagai CEO. Terus ada Pak Warid sebagai operating director, Pak Antoni Stan sebagai HR director, terus Pak Andi Totong, putranya Pak Totong. Selain dia menjabat di jajaran BOD, dia juga CEO daripada Mitra 10. Ya, terus bersama dengan kami ya, Bu Apin ya, yang sebagai CFO CSAP. Saya awali dengan konsol dulu ya, nanti kita akan masuk ke 3 bisnis major bisnis kita, Mitra 10, building material distribusi, dan FMCG, karena itu yang paling besar yang menguasai. Secara konsol per September, year to date September, kita masih mengalami pertumbuhan 9,9%, value-nya 11,4 triliun. Secara gross profit juga masih ada sedikit pertumbuhan, ya. Secara value tumbuh 10,4%. Begitu juga dengan EBITDA, secara value ada tumbuh 23,6%. Secara persentase juga tumbuh menjadi dari 5,13% menjadi 5,76%. Secara profit juga mengalami pertumbuhan
baik secara persentase maupun secara value. Value-nya tumbuh 22,3%. Selanjutnya, ini kontribusi sales dan EBITDA. Kalau kita lihat di sisi EBITDA ya, ini yang banyak ditanya oleh investor juga. Secara EBITDA itu kontribusinya siapa sih yang paling besar sekarang? Diketahui bahwa Mitra 10 sekarang tokonya ada 45. Nah, ini secara EBITDA yang paling besar sekarang adalah Mitra 10, sudah mencapai di 56%. Ya, kalau kita bandingkan di 9 bulan secara sales, memang kontribusinya masih banyak di distribusi ya, masih lebih besar. Tapi secara EBITDA sudah banyak dikuasai oleh Mitra 10. Ya, kalau ini ya ini kontribusi secara value ya dari masing-masing business unit. Kita masuk ke Mitra 10 ya. Jadi Mitra 10 per September sales tumbuh 17,9%. Ya. SSG-nya 8,8% secara September. Gross profit juga mengalami, ya gross profit ada sedikit penurunan ya, sedikit penurunan, tapi secara value tumbuh ya karena memang ada kompetisi di market dan sebagainya. Secara EBITDA masih tumbuh ya, secara persentase juga tumbuh dari 8,54% menjadi 9%. Secara value juga tumbuh. Begitu pula dengan net profit-nya juga. Secara persentase juga masih tumbuh dari 1,36% menjadi 1,45%. Nah, di Mitra 10 juga kita fokus untuk meningkatkan margin selain meningkatkan jumlah toko, komposisi produk juga menjadi penting. Ya, kita fokus di private brand. Private brand kita ada 27% saat ini ya, September ya, per September. Sisanya diproduksi adalah barang-barang lokal ya, 73%. Nah, itu dari waktu ke waktu akan kita tingkatkan kontribusinya untuk mendorong peningkatan margin. Yang di sisi sebelah kanan, revenue structure kita itu banyak di mana sih? Nah, kita banyak di flooring dan wall. Ini memang paling banyak. Kenapa ini paling banyak? Karena memang kalau kita bangun rumah, tentu volume produk yang paling banyak adalah keramik, ya, atau porselinnya, flooringnya, dan temboknya. Sebagian besar masih itu yang jumlahnya paling banyak. Yang kedua, bath and kitchen 23%, terus cat juga menjadi penting karena itu volumenya juga paling banyak dipakai ya untuk membangun rumah. Ini kontribusi revenue structure kita terdiri dari kategori apa saja. Ya. Saya lanjutkan dulu. Ini revenue secara region ya, secara region ini memang paling banyak masih di Jabodetabek ya. 46,41%. Ini kontribusinya. Jadi sisanya ada di Bali, Lombok, Sumatera, di Sentral Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Dan rencananya tahun depan kita akan targetkan 50 toko ya. Ini adalah milestone kita yang pertama. Kita targetkan 50 toko di tahun 2023, jadi ada penambahan dan sudah ada di tangan, sudah siap, tinggal kita penyelesaian dan buka toko untuk tahun depan. Dan second milestone kita di tahun 2030, ya, untuk menjadi toko yang ke-100. Ini. Ya. Terus selanjutnya ini informasi mengenai infrastruktur Mitra 10, ya, total toko 45 toko, selling area ada lebih dari 170.000,
warehouse sudah ada lebih dari 100.000, distribution center juga kurang lebih ada 100.000 square meter ya. Ada 7 lokasi. Ini adalah store networks kita. Ada 45 toko, ini udah memang paling banyak masih di Jawa karena memang populasi dan density area ya. Tetapi kita juga mulai fokus di second tier city juga, di luar pulau dan second tier city. Second tier city itu contoh misalnya Tegal. Ya. Kita juga melihat prospek ada di Purwokerto misalnya. Ada prospek di Kediri, Banyuwangi. Itu second tier city yang juga menjadi perhatian kita. Jadi tidak hanya yang di luar pulau, tetapi juga di second tier city. Beberapa kota besar memang kita sudah punya pipeline-nya. Ya, jadi kayak contohnya misalnya untuk tahun depan kita sudah on hand di tahun ini, semuanya udah ready. Jadi begitu kita masuk ke 2023, kita sudah memikirkan buka yang 2024 dan selanjutnya. Nah, nanti ini bisa dilihat lebih lanjut. Ini nanti bisa dibagikan Pak Andre. Ini adalah store appearance kita. Ini salah satu toko yang ada di Cibubur. Ya, itu yang terakhir yang sudah kita upgrade, kita renovasi menjadi konsep yang terbaru, termodern ya. Sama seperti yang di Cubic Serpong, itu adalah konsep seperti ini yang terbaru. Dan ini tampilan seperti ini. Ini total karyawan kita di Mitra 10 kurang lebih udah 4.400, supplier kita ada kurang lebih 500, total SKU aktif ya 50.000, monthly traffic kurang lebih 1 juta. Ya. Ini yang kita capai sampai saat ini. Tentu ini akan bergerak ya, sesuai dengan bertambahnya toko. Nah, kita juga melakukan strategi omni channel. Jadi kita melakukan pengembangan. Bentar ya, tertutup. Jadi kita melakukan pengembangan untuk meningkatkan sales dengan salah satu cara kita memfasilitasi para pelanggan kita. Jadi bagaimana cara berkomunikasi pelanggan kepada toko dan kita kepada pelanggan. Ya, banyak yang kita bisa lakukan di sini. Kita juga melakukan chat center, ya kan, bisa belanja melalui website. Selain itu juga offline, ya, toko ke toko. Terus juga kita memberikan service same day atau next day delivery. Kita juga membagikan, broadcast program promosi semuanya melewati sosial media. Dan kita juga melakukan penjualan melewati marketplace juga. Ya, selain itu juga untuk transaksi B2B. Jadi banyak pengembangan di akhir-akhir ini yang kita sudah lakukan sejak dari pandemi. Ini. Jadi juga bisa dilakukan pembelian misalnya click and pick ya. Jadi pembelian itu punya opsi mau diambil sendiri atau melalui delivery oleh kita. Ya, banyak cara dan memudahkan pelanggan. Ya. Selanjutnya, ya ini mengenai online sales ya. Online sales kita sudah berkembang 10 kali lipat. Terus banyak delivery option yang saat ini sudah ditawarkan di luaran sana juga melalui internal logistik kita juga bisa. Terus kemudahan pembayaran. Untuk barang-barang SKU ada lebih dari 12.000 karena memang nggak semua building material itu bisa dijual melalui online. Masalahnya ada di barang itu bulky, berat, dan nggak mungkin misalnya kita kirim pakai Gojek gitu ya, kadang-kadang nggak bisa bawanya juga gitu ya. Jadi banyak beberapa produk yang tidak memungkinkan. Tetapi yang bisa dikirim melalui delivery option itu juga masih banyak ya. Dan ini 12.000 juga masih akan bertambah terus. Ya.
Dan tentu feature-feature ini nggak hanya berhenti di sini, kita selalu memiliki inovasi agar pelanggan itu berbelanjanya menjadi mudah. Ya, ini sosial media yang saat ini kita punyai. Ya, traffic website juga udah di atas 300.000 per bulan. Page viewernya juga 2,5 juta dari WhatsApp. WhatsApp ini juga sangat praktis ya. Jadi banyak pelanggan kita yang sudah beberapa kali datang ke toko, namun mereka juga banyak melakukan melewati WhatsApp belanja toko, jadi kontak ke orang kita, orang toko, dan bisa dilakukan video call. Itu yang paling memudahkan ya. Saya mau beli barang ini, saya mau lihat ini, jadi pakai video call langsung bisa memutuskan mau beli di saat itu juga ya, langsung kita deliver, tinggal bayar, tinggal deliver. Ya. Ini total membership kita sampai saat ini kurang lebih ada 2,4 juta member. Jadi memang program ini ada yang untuk customer biasa, ada untuk kontraktor, jadi banyak benefit lah ya. Bisa ada cashback, point reward, top spending, kayak banyak insentif-insentif yang untuk bisa menarik traffic atau menambah sales ya. Nah, ini kita juga saat ini kita sudah mulai menawarkan juga, jadi kalau ada pembelanjaan appliances, contohnya misalnya air condition atau hot water, itu kita juga menawarkan untuk pemasangannya. Ya. Sudah cukup banyak, belum semua produk, tetapi beberapa produk sudah ada kontraktornya ya, yang bisa memasangkan langsung. Jadi beli barang langsung kita jadwalkan kapan dipasang gitu ya, dan di mana gitu. Jadi produknya nggak hanya ini, produknya makin hari makin bertambah. Sekarang ini contohnya ada di water heater ya, tapi air condition, terus ada hal-hal yang lain-lain juga mulai ditambahkan. Nah, ini distribution center kita ada 3 besar. Jadi ada 2 wilayah, Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Ini adalah cara kita untuk men-store, terus juga mendelivery. Beberapa DC kita tempatkan di lokasi yang strategis untuk mensuplai 45 toko kita. Ya, kita dibagi menjadi 2 bagian. Ya, ini hanya hanya informasi bagaimana sih kita mengelola toko yang banyak, yang spreading di seluruh Indonesia, yang terdiri dari pulau-pulau yang memang nggak gampang. Ya, itulah uniknya Indonesia ya. Dan itu kita kelola dengan seperti ini, dibagi 2 wilayah. Ya. Nah, kita masuk ke distribusi building material ya. Ini yang building material. Jadi dari sisi distribusi, segmen distribusi building material juga masih tumbuh 7,4% sampai dengan September ini. Secara gross profit juga ya masih bisa bertahan ya di 12-14%. Saat ini di 12,15%. Secara value juga masih tumbuh 7,5%. Secara EBITDA juga tumbuh dari 4% menjadi 4,86%. Secara profit, secara value dari 90 menjadi 126 miliar. Ya, secara persentase juga 2,71% secara margin net profitnya, mengalami pertumbuhan. Terus ini adalah lagi-lagi kita tampilkan ini karena memang untuk salah satu strategi untuk meningkatkan margin kita tentu harus mengatur komposisi private brand ya. Karena kenapa? Private brand itu marginnya kita yang bisa menentukan, dan marginnya jauh lebih bagus daripada
barang lokal. Kebanyakan memang kalau kita bicara private brand di kita, itu import. Ya, baik di mitra 10 maupun di distribusi itu majority adalah barang import dari China. Terus banyak juga orang akan nanya, loh, apakah nanti nggak kontradik dengan barang-barang yang lokal yang sama kategorinya? Kita bilang enggak, karena contoh misalnya kita mendistribusikan keramik, ya, beberapa merek keramik di distribusi, sedangkan yang kita import adalah porselen, ya, granital, berbeda, pasarnya juga beda, demand-nya juga tidak sama. Terus di sisi kanan kita bisa lihat bahwa kategori produk paling banyak di flooring dan wall 63%, karena di sana juga kita adalah salah satu distributor arwana. 95 kapasitas produksinya dijual melalui networking kita di seluruh Indonesia. Ya, ini ada bagian di sini nih. Ada kurang lebih 40%-nya dari 60% ini adalah produk arwana. Ya. Terus tentu ada produk-produk mulia juga ada. Kami juga mendistribusikan produk mulia. Terus ini ada, ya, ini beberapa produk yang lain ya di sini. Ada cat, ada semen, ada bath and kitchen. Semen ini semen MU, Cipta Mortar, ya, mortar utama. Semen instan. Ini total cabang yang kita kelola sekarang ada 46. Ini total warehouse sudah lebih dari 182.000. Kendaraan ada lebih dari 400. Prinsipal kita ada lebih dari 40. Ada 15.000 SKU produk yang kita kelola. Customer-nya kurang lebih 35.000 sampai 36.000 lah. Jadi kliennya distribusi building material adalah toko-toko bangunan tradisional itu, mom and pop. Ya, di seluruh Indonesia ada 35.000 yang kita kelola. Ya, jadi kalau mitra 10, siapa pembelinya? Mitra 10 pembelinya adalah homeowner, 90% homeowner, 10% kontraktor kecil, ya. Ini berbalik nih kalau dengan distribusi building material, yang belanja di toko bangunan tradisional kebanyakan kontraktor kecil, homeowner-nya kecil sekali. Karena memang belanja di toko bangunan untuk kita yang pribadi kan nggak gampang, ya, mau lihat barang juga barangnya harus dikeluarkan dulu, terus nggak lengkap, berbeda dengan di toko retail. Ya. Terus kalau gitu lama-lama toko bangunan tradisional ini lama-lama habis dong karena ada mitra 10. Enggak juga, beda. Karena kenapa? Toko-toko seperti ini masih menawarkan kredit, karena memang pasarnya untuk pasar kontraktor. Beda dengan toko retail kita, yang memang pasarnya adalah homeowner. Ya, jadi kenyamanan belanja. Jadi memang dua pangsa pasar, yang satu retail yang punya opportunity yang sangat besar, sedangkan mom and pop toko tradisional ini juga nggak mungkin habis. Indonesia itu masih masuk ke dalam kecamatan, kabupaten, masih butuh toko-toko bangunan tradisional, ya kan? Itu. Jadi di Indonesia itu memang unik. Toko tradisional juga masih dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Buktinya sampai hari ini di segmen distribusi building material kita masih tumbuh, bisa tumbuh 7%, ya kan? Itu penambahan produk, ada pertambahan toko di area-area tertentu, area-area yang mulai bertumbuh. Ini yang terakhir, FMCG. FMCG ini distribusi untuk consumer goods. Per September juga masih ada pertumbuhan 5,7%. Secara gross profit ada penurunan sedikit karena memang kita ada perubahan produk, ya, perubahan produk portfolio yang kita jual, ya, untuk kita bisa mengganti, ada penggantian produk, fokus pada produk tertentu gitu, ya, sehingga ada penurunan sedikit. Tapi ya memang itulah pasarnya FMCG seperti itu. Secara EBITDA juga mengalami penurunan karena memang ada penurunan di gross profit, juga sampai ke net profit. Tetapi ini sampai dengan tahun ini kita harapkan bisa kembali lagi, kita ganti dengan produk yang lain.
ini kontribusi, sorry ya. Kontribusi produk untuk FMCG, ya ada ini paling besar masih oleh P&G, barang-barang P&G. Di sini ada paper tissue yang saya tadi sampaikan, ada Univenus. Terus ya sisanya ini ada untuk produk baby ya, Johnson & Johnson, ada Softtek Indonesia juga, hand sanitizer seperti itu, masker seperti itu. Itu highlight dari kita yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan Pak Andri. Oke, Dewi mungkin. Oke, terima kasih Pak Idrus. Ini mungkin kita langsung ke pertanyaan ya Pak Idrus ya. Ya, silakan. Oke, silakan Andre dimulai dulu. Oke, saya mau nanya beberapa hal mungkin Pak Idrus sama Ibu Apin ya. Ini terkait dengan hutang nih Pak Idrus gitu kan, sama Bu Apin mungkin ya bisa lebih klarifikasi. Kira-kira saya perhatikan kan cukup lumayan nambah terus nih ya di hutang jangka pendek ya, kalau kita lihat ya. Hutang jangka pendek cukup lumayan, tiap kuartal tuh nambah terus. Nah, sedangkan CFO-nya juga kan masih cukup apa ya, kemarin kan seperti kuartal 1 bagus, tapi kuartal 2 dan 3 ini kan tergerus nih cukup lumayan ya, dengan adanya persediaan. Nah, itu bisa diinikan dulu nggak? Kira-kira kenapa tuh? Kenapa nggak, kan buat toko baru nih, kenapa nggak investasi jangka panjang juga gitu kan? Hutangnya ke yang hutang jangka panjang, kenapa pilihnya jangka pendek ya mungkin? Ya, kalau dilihat dari balance sheet-nya kami, itu kan adalah konsolidasi ya Pak. Kalau untuk pembukaan toko Mitra 10, pasti yang menambah itu adalah jangka panjang CAPEX. Tapi dengan toko Mitra 10 yang baru, selain CAPEX, mereka juga memerlukan working capital. Nah, penambahan working capital loan yang jangka pendek sifatnya, itu memang selaras juga dengan tadi yang Bapak bicarakan bahwa kenaikan persediaan kami kan juga naik ya dari tahun lalu, kuartal 1, kuartal. Jadi sebenarnya kita itu juga antisipasi dengan keadaan China yang dalam tanda kutip uncertain ya Pak. Karena kita dengar China itu permasalahan mungkin dari 2 tahun yang lalu mengenai masalah kontainer, kekurangan kontainer. Sehingga memang kita memilih strategi kita akan meningkatkan buffer stok kita, Pak, supaya kita nggak lost opportunity untuk penjualan, Pak. Terus yang kedua, sekarang kadang China lockdown. Lockdown itu mungkin sudah dari tahun lalu, tiba-tiba lockdown. Jadi strategi kami di Mitra 10 maupun di distribusi, karena di distribusi kami juga menjual private brand yang hampir 98% kalau di distribusi itu import dari China. Jadi kita juga meningkatkan buffer stok kami di 2 segmen ini, Pak. Oke, I see. Berarti memang kepersediaannya gara-gara dengan kekhawatiran takut pasokannya yang terganggu ya, Bu Apin ya? Ya, jadi strategi ini kita memang ngambil sejak 2 tahun yang lalu, sejak masalah kontainer mulai muncul di China ya Pak. Ternyata sih dengan strategi itu memang kita ada suffer sedikit ya Pak. Tapi sampai saat ini kita tidak pernah out of stock. Oke, I see. Makanya persediaan agak cukup tinggi untuk antisipasi ke sana juga ya? Iya, antisipasi juga Pak. Nah, kenapa nggak kan ada juga CAPEX ya, tadi kan sebutkan Bu Apin ya untuk pembangunan toko baru, kan apalagi kan cukup agresif ya beberapa saat ini dan cukup besar juga. Kenapa nggak ke KI aja tuh Bu, dibandingkan dengan kalau kita ngomongin kan ke KRK gitu ya, atau ke yang time loan tadi kan itu kan tiap tahun tuh diperpanjang, mungkin bunga bisa naik juga ya. Kenapa nggak pilih KI aja? Apalagi kan rencana juga bunga kan nggak bakal naik terus nih ke depannya ya Bu Apin. Ya, kalau untuk CAPEX, kita semua dari KI kok, Pak. Nggak pernah dari time loan. Itu semua dari KI. Jadi KI kita
mitra itu sekarang kita disupport dari 2 partner kami, dari BCA sama BNI. Jadi fasilitas KI yang kita dapat itu dalam bentuk installment selama 8 tahun, Pak. Oke. Tapi dalam tahun ini yang saya lihat kan penambahan KI nggak ada ya Bu, yang untuk jangka panjang kan nggak ada ya Bu. Nah kalau untuk yang, ada ya tahun Ada. ini ya? Ada. Oh iya, oke. Berarti memang tetap ngambil dari sana ya Bu ya untuk ini ya, untuk pembukaan Pasti. toko baru ya. Karena mungkin kalau Bapak lihat dari cash flow kami itu kan di-netting dengan installment juga kan, penambahan baru dengan installment toko lama yang kita cicil. Oh iya, jadi makanya kesannya tuh nggak Jadi menambah kesannya ya. nggak terlalu gede karena net. Oke, I see. Oke. Kalau untuk persediaan sendiri Bu, yang wajar itu di berapa sih Bu? Satu toko itu bisa berapa dan yang nilai wajar itu di berapa? Karena saya lihat juga cukup banyak juga penyisihan kerugian ya Bu ya tentang persediaan ini ya Bu ya. Oh, karena kalau Bapak lihat itu kan penyisihan secara total ya. Kalau di Mitra 10 itu karena SKU-nya banyak banget. Jadi dia juga ada komposisi importnya juga cukup besar. Import ini kan buffer stok kita harus lebih tinggi karena adanya lead time segala ya dibanding produk lokal, Pak. Jadi kalau kita nanya standarnya Mitra 10 itu berapa sih days inventory-nya ya? Program kita itu kita mau menuju ke 110 yang dimana saat ini kita belum bisa mencapai ke standar ideal itu, Pak. Saat 110. ini 110 hari untuk Mitra 10. Nah, saat ini kita Mitra 10 kita belum bisa mencapai itu, kita gradually akan improve ke sana, Pak. Oke, I see. Kalau sekarang berapa Bu nilainya Bu? Sekarang Mitra 10 itu days-nya itu sekitar 130-an, Pak. 130 ya, berarti lumayan ya, 20 harian ya targetnya ya Bu ya. Kita gradually karena kan kita tetap nambah toko baru, nambah SKU baru, karena SKU dia kan jauh lebih banyak dibanding distribusi ya Pak. Jadi SKU kecil-kecil itu walaupun kecil-kecil kalau itu kan banyak banget ya Pak. Karena setiap toko itu kan harus punya SKU standar ya Pak. Jadi misalnya di kita, contohnya cat deh, kenapa di bahan bangunan ini days inventory itu lebih tinggi. Contohnya cat aja Pak. Kita harus ada di toko persediaan cat yang warna-warna itu harus komplit Pak. Nggak bisa cuma kita hanya warna putih doang kan nggak bisa. Sedangkan warna putih pun kita nggak bisa cuma satu kaleng kan nggak bisa juga Pak. Beda dengan supermarket yang FMCG Pak. Tepung terigu ya cuma tepung terigu. Kalau kita cat aja bisa puluhan warna. Satu warna ada di rak kita juga nggak bisa satu kaleng kan Pak. Sehingga inventory kita seperti itu. Keramik juga begitu. Keramik satu warna putih, kalau yang fast moving pasti kita stoknya lebih banyak dibanding yang mungkin yang bukan warna standar gitu ya Pak. Tapi kan minimal kita nggak bisa cuma 10 dus, 20 dus untuk satu SKU kan nggak bisa juga Pak. Oke. Jadi nah berarti Bu kalau penyisihan kerugian sendiri kan cadangan tadi ya, itu memang segitu tuh menurut Ibu memang nilai yang wajar ya Bu? Saat ini yang berjalan itu tuh ke depannya tuh memang nilai yang wajar ya? Saat ini sih masih mencukupi dengan total stok konsolidasi kita ya Pak. I see. Karena sebenarnya barang kita ini tidak ada lifetime yang pendek ya Pak. Jadi kita juga nggak ada misalnya expired barang kita ya Pak. Oke. Tapi penyisian tersebut berarti memang selalu ada ya dicadangkan untuk kedepannya karena tadi kan ragam produknya yang banyak ya Bu ya, yang belum tentu kejual juga ya Bu sana ya. Jadi sebenarnya cadangan itu sebenarnya barang kita misalnya keramik kan bisa pecah juga ya Pak. Handling di gudang kami kan juga bisa pecah. Mungkin kaleng cat bisa agak penyok gitu. Jadi sebenarnya cadangan itu untuk handling di internal kami yang kurang maksimal ya Pak. Tapi sebenarnya bukan untuk barang ini bisa expire apa enggak. Dan hanya cukup kecil sih
persentasenya dibandingnya total inventory-nya kami. Oke. Nah, yang terakhir mungkin Bu terkait dengan piutang ya Bu. Piutang sendiri yang saya perhatikan kan memang beberapa tahun yang lalu kan cukup suffer ya Bu ya, banyak yang ada yang macet juga kalau saya perhatikan cukup lama gitu ya, dan udah mulai kan dialokasikan di biaya ya dan pencadangan gitu Bu. Nah, ini kedepannya gimana nih Bu? Kalau saya lihat juga sudah ada mulai yang muncul lagi yang di atas 3 bulan mungkin ya Bu ya, yang cukup ini. Nah, itu kira-kira seperti apa nih Bu? Jadi sebenarnya pencadangan piutang kami ini mungkin 3 tahun terakhir ini naik drastis ya, karena kan ada perubahan PSHK ya Pak. Kalau dulu itu kita harus mencadangkan yang benar-benar potensi bad debt. Ya, kalau sekarang beda. Kalau sekarang istilahnya kan kita harus mencadangkan yang expecting credit loss. Jadi setiap satu rupiah invoice yang tercredit, kita udah harus mencadangkan berapa persen dari itu. Jadi makanya perhitungannya dari pertama kali kita terapin PSHK baru itu mungkin tahun 2020. Itu langsung naik gede tuh. Kita punya pencadangan. Jadi sebenarnya cadangan itu bukan benar-benar bad debt. Hanya mencadangkan kayak apa ya Pak, expecting credit loss, kayak nilai presentnya itu berapa sih gitu Pak, supaya fair buat investor Pak. Jadi kalau dihitung dengan nilai present value, mungkin AR yang 1 juta saya baru bisa terkolek 3 bulan lagi. Sebenarnya nilai 1 juta sekarang sama 3 bulan 1 juta kan udah beda ya Pak. Jadi sebenarnya tujuan PSHK itu adalah menyajikan nilai yang wajar dengan memperhitungkan itu juga Pak, present value juga Pak, sehingga fair bagi investor bahwa AR kita ini nggak overstated, tapi bukan berarti cadangan yang kita udah create itu benar-benar semua bad debt, tidak juga. Oke. Berarti nilai yang makin lama itu makin berkurang itu ya Bu, yang dimaksudkan dalam cadangan tadi ya Bu ya, mungkin ke sana ya Bu. Ya, jadi itu masing-masing range itu ada persentase perhitungannya sih Pak. Oke. Ya ini mungkin dari saya sih terakhir ini mungkin ke Pak Idrus mungkin atau ke Bu Apin juga boleh. Ini yang ada harapan dari Pak Idrus sendiri 5 tahun sampai ke depannya nih Bu, apa kira-kira target pengen omset berapa nih dengan 100 toko tadi ya? Kira-kira nih Pak, bisa kasih gambaran nggak kita nggak nih? Mungkin angkanya ada di Bu Apin nih, lebih lengkap. Kalau nggak salah ya, ada 50 ya. Udah nanti salah biar Bu Apin aja. Oke. Masih mute, Pin. Masih mute kali ya Bu Apin. Sorry, pertanyaannya berapa sih top line-nya Mitra 10 jika mencapai 100 toko ya Pak? Nah, itu dia. Iya. Harapan dari manajemen nih. Kalau kita, proyeksi kita, kalau Mitra mencapai 100 toko, top line-nya akan menjadi 22T Pak. 22T, itu Mitra 10 ya Bu? Iya. Oh, oke, I see. Karena kan 100 toko Pak. Oke, kalau harapan total grup berapa Bu nih Bu dari FMCG dan yang lain-lainnya? Total grupnya kami kita akan mencapai 45T Pak. Oh, ada telepon ya kayaknya Pak Idrus. Hampir ke 50T kali ya, 45T tadi ya Pak. Ya. Oke. Saya doakan ya Pak, nanti semoga tercapai ya Pak. Dan maju terus. Oke, Ci, silakan Ci. Oke, terima kasih Pak Idrus, Bu Apin yang sudah menjawab pertanyaan. Tadi pertanyaan Pak Jordan sudah dijawab ya di sama Bu Apin. Saya
membaca pertanyaan dari Pak Alvin. Mengapa target 50 toko mitra 10 sangat penting? Tadi udah ya, yang target itu ya. Target kedua perusahaan adalah 100 store pada 2030, berarti penambahan sekitar 7 store. Alokasi kapital. Bagaimana rencana alokasi kapital perusahaan untuk mencapai target tersebut? Silakan Pak. Atau Ibu Alvin. Sorry, tadi saya ada telepon yang urgent, sorry banget. Ya, pertanyaan terakhir, alokasi dengan penambahan toko 50 toko sampai 100 toko pasti ada alokasi capital ya, atau alokasi pendanaan. Pendanaan bisa dari dari bank atau pendanaan dari capital market, hanya dua itu aja yang pasti. Tentu kita akan memaksimalkan pinjaman dari bank ya. Selanjutnya tentu kita akan dari capital market. Itu sih. Oke, terima kasih Pak Idrus. Ini kita boleh berapa pertanyaan lagi Pak? Silakan. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana kebijakan perusahaan untuk mengurangi gagal bayar piutang? Ya tadi pencadangan itu ya Pak? Ya. Pencadangan ya Bu Apin. Ya, bagaimana fokus perusahaan dalam penggunaan hutang saat ini dan bagaimana rencana ke depannya? Bagaimana? Fokus perusahaan dalam menggunakan hutang saat ini dan bagaimana rencana ke depannya? Ya, kita tetap akan mengefisiensikan working capital kami ya. Jadi yang di dalam paling gampang mengkontrol kami itu memang adalah persediaan dan piutang. Kita akan memaksimalkan efisiensi itu. Memang kita berusaha mengurangi pemakaian hutang bank jangka pendek. Salah satunya adalah kita juga negosiasi dengan para supplier untuk memberikan TOP yang lebih panjang. Oke, berarti nggak cuma hutang, tapi time of payment ya Pak, ya Bu ya? Ya. Oke. Ya, semoga menjawab ya Pak. Ini ada pertanyaan dari Bu Alicia. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, bahwa CSAP adalah main seller dari produk Arwana. Menurut Bapak, apakah produk Arwana sendiri memiliki keunggulan kompetitif sehingga CSAP mau menjadi penyalur utama? Ya, kita dengan Arwana itu sudah mungkin ada 30 tahun ya. Jadi memang kita adalah partner yang sampai hari ini kedua belah pihak saling menguntungkan, karena kita juga tentu membutuhkan Arwana. Arwana itu produknya juga bagus. Dari awal dia berdiri sampai sekarang, bahkan sekarang sudah ada inovasi produk yang baru, ya, yang produk yang Arna itu, yang seperti granit ya, atau granit lah ya. Itu adalah salah satu produk inovasi yang terbaik saat ini. Dan Arwana juga salah satu perusahaan yang paling besar ya di Indonesia ya. Oke. Ya. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya Pak, karena Bapak cuma sampai jam 6 ya Pak. Ini saya bacakan di pertanyaan dari Pak Yopi ya. Saya melihat net profit margin CSAP tergolong kecil. Apa strategi perusahaan meningkatkan net profit margin? Dan apakah ada target menaikkan net profit margin sampai berapa persen di beberapa tahun ke depan? Ya, mungkin saya awali begini ya. Makanya salah satu strategi ya, baik di distribusi maupun di retail, kita mau meningkatkan kontribusi private brand. Ya, private brand itu bisa lokal, bisa import, itu yang kita akan kembangkan ke depan. Margin ya, untuk meningkatkan margin. Tentu tadi Bu Apin juga sudah sampaikan juga, efisiensi dalam working capital itu juga salah satu yang penting. Terus satu hal lagi, scale, kita butuh scale. Dengan bertambahnya toko mitra 10 itu juga membantu. Artinya kita itu kalau ambil dari supplier makin lama makin besar, tentu harganya nggak sama dengan jumlah kecil ya. Itu jadi scale juga bisa menentukan. Itu harapan kita.
untuk supaya kita bisa sampai 100 toko dan memberikan keuntungan profit margin yang jauh lebih besar persentasenya. Oke, semoga menjawab ya Pak Yopi. Mungkin untuk waktu saya balikan ke Andre. Silakan Andre. Oke, ya ini saya ucapkan thank you banyak nih Pak Idrus dan Bu Apin ya atas ketersediaannya untuk bisa hadir dan sharing-sharing di kita ya Pak Terima Idrus dan kasih Bu Pak Apin Andre. ya. Ya. Saya ucapkan banyak thank you banyak. Semoga semakin melaju nih Pak CSAP-nya ya dan semakin Ya. sukses terus ya. Kali-kali nanti kita Sama-sama. ngundang lagi mungkin berkenan ya Pak Idrus ya Terima dan Bu Apin kasih ya. Pak Andre. Nanti kita bisa berjumpa lagi di mungkin 3 bulan ke depan ya. Kita bisa atur waktu. Ini sharing pertama untuk angka September ini. Wah, ini mantap sharing nih. pertama. Ini pertama kali di sharing nih angka September. Jangan kapok-kapok ya Bu Apin ya Bu. Gak apa-apa, silakan. Kalau ada pertanyaan juga boleh email ke kami ini. Kalau mau ada Oke. pertanyaan silakan email ke saya Pak Andre. Oh iya, thank you banyak nih Pak Idrus ya. Sama-sama, Sudah terima kasih. meluangkan waktunya, Bu Apin ya. Moga-moga Thank kita you. bisa berjumpa lagi ya ke depan. Oke. Pak, Sukses Ibu, terus buat CSAP. izin kita foto berempat Ibu, Pak. Berempat sama peserta ya. Ini share screen. Nah ini kita foto dulu ya. Sebentar ya, saya ambil ya. Tolong jangan ada yang ngecat dulu ya. Nanti ketutupan ini sebentar. Ya, saya izin ambil ya. Biasanya teman-teman tuh bisa sampai 100 lebih Pak. Ini mungkin sore kali Pak, bukan ke malam. Ini malam ya jam 7. Masih pada kerja pada Pak. kerja mungkin ya. Kita berempat dulu izin ya, Pak Ibu. Ya, ini tolong jangan ada yang ngecat dulu ketutupan fotonya. Maaf, sebentar. Ya, saya izin ambil ya. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Ya, Bapak Ibu semua rame-rame, ayo dibuka kameranya. Yuk kita foto rame-rame ya. Nah, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, udah. Thank you nih Pak Idrus. Terima kasih ya. Andre. Sukses terus buat CSAP ya. Oke, sampai jumpa nanti ya. Terima kasih Pak Idrus, Bu Apin, Bapak Ibu semua ya. Dadah. Dadah.